Setelah malam pembebasan di Mesir, Allah menetapkan Paskah sebagai perayaan tahunan yang harus dijalankan turun-temurun. Tapi, apa saja aturan yang harus ditaati dalam perayaan ini? Dan mengapa setiap detail begitu penting? Mari kita telusuri. Paskah di Perjanjian Lama bukan sekadar mengenang keluarnya Israel dari Mesir. Ini menjadi ketetapan abadi yang menegaskan bahwa keselamatan bangsa Israel bukan karena kekuatan mereka, namun berasal dari kuasa Allah dan darah pengorbanan. Keluaran 12 ayat 14. Setiap ritual diatur secara detail untuk memastikan bahwa setiap generasi mengingat karya penyelamatan Allah dan panggilan hidup dalam kekudusan. Paskah dirayakan setiap tanggal 14 Nisan saat senja. Keluaran 12 ayat 6. Bulan Nisan adalah bulan pertama dalam kalender Ibrani yang bertepatan dengan musim semi, melambangkan awal kehidupan baru sebagai bangsa merdeka dari Mesir. Namun Allah memberikan kelonggaran bagi mereka yang berhalangan atau najis, seperti menyentuh mayat atau sedang dalam perjalanan untuk merayakan Paskah kedua di bulan kedua atau bulan Iyar, Bilangan 9 ayat 9 hingga 14. Ketika mempersiapkan Paskah, ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, umat Israel harus memilih anak domba tanpa cacat. Keluaran 12 ayat 5. Domba dipilih pada hari ke-10 Nisan dan disimpan selama 4 hari untuk memastikan tidak ada cacat. Ini melambangkan kesempurnaan korban yang menyelamatkan. Yang kedua, menyingkirkan ragi dari rumah. Keluaran 12 ayat 15. Selama 7 hari sebelum dan sesudah Paskah, semua ragi harus disingkirkan. Ragi melambangkan dosa dan kefasikan, menegaskan panggilan Allah agar umatnya hidup dalam kemurnian. Ritual pelaksanaan Paskah yaitu menyembelih anak domba, Imamat 23 ayat 5. Domba disembelih pada waktu senja dan darahnya dipercikan di mezbah. Ini melambangkan penebusan melalui darah sebagai perlindungan dari hukuman. Kemudian memanggang dan memakan anak domba. Keluaran 12 ayat 8-9. Daging domba dipanggang utuh dan harus dimakan malam itu juga. Jika ada sisa, harus dibakar pada keesokan harinya. Ini melambangkan keselamatan yang utuh dan lengkap. Daging domba tersebut dimakan dengan roti, tidak beragi yang melambangkan keberangkatan yang cepat dan kebebasan tanpa penundaan, serta herba atau sayur pahit yang mengingatkan akan penderitaan di Mesir. Setelah masuk tanah perjanjian, Paskah hanya dirayakan di tempat yang dipilih Tuhan. Selama 7 hari korban tambahan dipersembahkan untuk pengampunan dosa dan penyembahan yang benar. Bilangan 28 ayat 16 hingga 25 dan Ulangan 16 ayat 1 hingga 8. Seiring berjalannya waktu, khususnya di masa Bait Allah kedua, termasuk di zaman Yesus, ritual Paskah berkembang menjadi Seder Paskah atau makan malam yang diatur dengan urutan simbolis. Beberapa elemen penting dalam Seder Paskah adalah 4 cawan anggur yang melambangkan 4 janji Allah, yaitu pembebasan, penyelamatan, penebusan, dan pemilihan. Keluaran 6 ayat 6-7. Lalu ada matzah atau roti tidak beragi, yang mengingatkan akan roti tanpa ragi yang dimakan dalam perjalanan keluar dari Mesir. Kemudian maror atau sayur pahit, melambangkan pahitnya perbudakan di Mesir. Kemudian ada tradisi Hagadah, yaitu pembacaan ulang kisah keluaran dari Mesir sebagai bentuk pengajaran iman kepada generasi berikutnya. Yesus merayakan Paskah ini dalam perjamuan terakhir, Lukas 22 ayat 15-20, di mana ia memberikan makna baru pada roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya, menggenapi simbolisme Paskah dalam dirinya. Ritual Paskah di Perjanjian Lama mengajarkan bahwa keselamatan berasal dari pengorbanan dan ketaatan. Namun di balik setiap detail ini, ada gambaran tentang rencana Allah yang lebih besar. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana Paskah ini menjadi bayangan dari karya keselamatan yang sempurna di masa depan.